Pemirsa, sosok pria bernama Fahmi Husaini belakangan menjadi viral pasca kisahnya yang sempat ditinggalkan istrinya yang bernama Anggi Anggraini sehari setelah menikah. Kisah Fahmi tersebut hingga hari ini masih jadi sorotan publik. Usai mengikhlaskan dan menceraikan Anggi yang diketahui kabur bersama mantan pacarnya, Fahmi kini menuntut sejumlah uang ganti rugi pada Anggi. Kepada awak media, Fahmi mengungkap dirinya menuntut uang ganti rugi lantaran ingin memberikan efek jerah kepada mantan istrinya. Sebenarnya ya bukan kita ganti rugi ya, lebih ke efek jerahnya aja sih. Efek jerahnya ya, kita minta pertanggungjawabannya gitu. Ya karena biar lebih cepat beres gitu. Agar tidak ada asumsi dari masyarakat atau netizen yang menjelek-jelekan gitu kan. Jangan sampai terjadi agar lebih stop gitu. Kalau untuk nominal kita bisa menyebutkan ya, karena privasi juga. Nominal dari pengeluaran saya gitu kan. Tidak bisa disebutkan. Ini emang dia pergi lebih memilih mantannya ya sudah. Ketika itu terbaik buat dia ya silakan, saya relakan aja. Di sisi lain, uang ganti rugi tersebut juga diminta Fahmi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak Anggi yang telah membuat banyak orang khawatir lantaran kabur dengan mantan pacar sehari setelah menikah. Namun benarkah Anggi sempat menangis lantaran tak punya uang ketika diminta ganti biaya pernikahan? Apa tanggapan Fahmi terkait hal tersebut? Kalau menangis ya menangis karena dia minta maaf, karena dia mengakui kesalahannya gitu. Udah mediasi, udah beres, secara keluargaan juga udah saya sudah ikhlaskan, sudah saya maafkan juga. Saya pribadi sudah menyerahkan kepada orang tuanya gitu, jadi sudah ada di pihak keluarganya. Pihak keluarganya minta maaf apa? Mungkin Ya, ada omongan nggak? pasti. Kalau itu kan memang dia keluarga mereka sudah minta maaf kepada saya, kepada keluarga, dan sudah mediasi secara baik-baik. Memang seharusnya jika pernikahan Fahmi dan Anggi berjalan lancar, keduanya seharusnya melangsungkan acara ngunduh mantu dan resepsi pada pekan ini. Namun acara tersebut terpaksa dibatalkan Fahmi lantaran tragedi sang mantan istri kabur dengan mantan kekasihnya. Meski begitu, Fahmi mengatakan pihak Anggi berjanji akan mengganti biaya yang sudah dipersiapkan untuk acara resepsi mendatang. Begitu juga dengan seserahan dan lainnya akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Lantaran hal tersebut, Fahmi pun juga mengurungkan niatnya untuk menuntut dan membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Kalau secara hukum ya enggak kita karena biar lebih cepat masalahnya, kalau jadi secara kekeluargaan. Kalau untuk perempuannya dari pertama dia pergi sampai sekarang belum. Kalau keluarganya Bang? Kalau keluarganya sudah meminta maaf, sudah mediasi secara kekeluargaan. Di luar hal itu, hingga saat ini Fahmi mengungkap dirinya belum pernah menemui atau menghubungi Anggi secara langsung sejak pergi dan ditemukan kabur bersama mantan pacarnya. Fahmi pun berusaha tegar sembari membakar sisa kenangannya dengan Anggi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tersorot Fahmi tengah
menghubungi belum menemui saya, Oh, belum menemukan baru keluarganya saja. keluarga. Tapi keluarganya sendiri gimana bang? Kepada abang mohon maafnya secara kaget kah mungkin mereka juga atau gimana bang? Iya, secara kaget, secara apa ya, merasa bersalah juga atas kesalahan anaknya. Fahmi memang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, namun dirinya sudah ikhlas dan memaafkan. Ia pun yakin bahwa rencana Tuhan pasti lebih dari yang didapatkan. Ya, kalau saya pribadi ya, saya hanya menjalankan menjalankan apa yang telah terjadi, itu aja sih. Karena memang intinya bukan jodoh saya, bukan terbaik bagi saya. Dia juga mungkin lebih memilih, dia masih mencintai. Jadi diputuskan juga belum banyak mencintai. Saya memaafkan, saya udah ikhlaskan. Enggak sih, itu nggak ada sama sekali yang aneh-aneh. Malah dia terbuka kepada saya bahwasanya dia punya mantan, ini ditunjukin, nama-namanya disebutin. Kan saya lebih percaya. Ya saya mengikhlaskan sih. Sebenarnya dari semenjak itu saya mengikhlaskan terjadinya seperti itu, tahu ceritanya seperti itu, ya saya mengikhlaskan silakan. Kalau untuk sekarang sih saya ya lebih ke berjalannya aja, lebih berjalan ke depannya aja, di gimana nanti itu aja sih. Lebih tentu kalau lebih hati-hati perlu itu, karena jangan sampai terulang seperti kemarin. Kalau trauma sih enggak ya, cuma lebih waspada, hati-hati aja itu. Di tempat terpisah, kebahagiaan tengah dirasakan Tina Tun. Belum lama ini, melalui media sosialnya, secara lengkap Tina mengungkap perihal statusnya yang kini sudah resmi menjadi istri dari seorang pria yang diketahui bernama Daniel. Ya, kabar tersebut memang sontak membuat terkejut sejumlah penggemarnya. Lantaran ternyata Tina sudah menikah sejak 25 Juni 2023 lalu. Sementara Tina baru mengungkap kabar bahagia tersebut di bulan Juli. Lantaran hal tersebut, banyak yang beranggapan bahwa pernikahan Tina sengaja digelar secara diam-diam. Benarkah demikian? Mohon maaf banget, mendadak. Jadi terima kasih sekali lagi ucapannya, semua doanya. Jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Ya, jadi kemarin itu 25 Juli 2023 gitu, di Jakarta. Iya, jadi tadinya tuh cuman mau yang tau gak sih apa namanya? Iya gitu, yang sipil aja, terus udah gitu pokoknya berubah-berubah lah gitu. Tadinya cuma mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja. Tapi balik lagi ya kan namanya perempuan gitu, kadang-kadang aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya, sekali seumur hidup gitu. Jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan. Nanti kan salah-salahan tuh tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Semuanya itu sudah dibicarakan dan yang penting adalah semua keluarga merestui gitu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya kok gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan, orang keluarga semua. Ya, Tina mengungkap pernikahannya digelar setelah neneknya meninggal pada Desember 2022. Tina menjelaskan seharusnya ia diminta untuk menunggu 3 tahun lagi untuk menikah, lantaran keluarganya baru saja kehilangan neneknya. Hal tersebut juga diminta berdasarkan tradisi Tiongkok. Namun akhirnya Tina dan Daniel tetap menjalani pernikahan setelah beberapa tahun pacaran. Tina dan Daniel mantap untuk menikah sebelum masa 3 tahun kepergian neneknya, lantaran merasa hubungan asmaranya sudah terlalu lama. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2023.
pacaran 5 tahun. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah. Cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit. Oma sakit, aku mikir pengen ngeliat biar Oma ngeliat aku menikah. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga. Dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah aku mau merit nih gitu. Gimana ya untuk kedepannya? Ternyata memang kalau di tradisi kita gitu ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun, which is itu 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, aduh kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta. Tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang IO sama dekor dan lain-lain itu pakemnya banyak banget, tantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti gitu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami, nggak lebih dari 50 orang. Diakui Tina, pernikahannya memang penuh pertimbangan dan penuh drama. Terlebih sebagai public figure, dirinya merasa punya tanggung jawab untuk mempublish supaya tidak ada berita miring. Ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa, kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget. Udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin apa segala macem, nanti baru kita semua akan publish. Ya itu karena banyak tantangan dan banyak ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah, perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan gitu. Jadi ini kan berita bahagia juga yang aku harus share. Yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya, gitu. Artinya udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi ya ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Ya, kepada awak media, Tina juga mengungkap pernikahannya dilakukan secara intimate, tidak ada perayaan atau resepsi, serta dihadiri hanya keluarga dekat saja. Hingga saat ini, Tina masih merahasiakan identitas sang suami. Namun kabarnya Daniel bukan berasal dari kalangan artis maupun politisi, melainkan seorang pengusaha. Ya, jadi kalau suami namanya Daniel. Kalau dia itu bukan public figure, bukan politisi, bukan apa-apa ya. Maksudnya beliau itu ya orang biasa aja lah, kerja gitu apa segala macam. Yang penting bisa bertanggung jawab atas istrinya, ya itu aku sekarang. Dan dia ya karena bukan public figure gitu, jadi memang dia juga nggak banci tampil kayak aku. Jadi nggak mau kayak gitu di up ya. Cuman aku bilang kayak akhirnya pas wedding kan mau nggak mau kan mukanya kan ada nih gitu. Ya aku bilang itu konsekuensi gitu, karena dia menikahi aku yang seorang public figure. Jadi masih kayak pacaran bener. Jadi masih sambil jalan lah gitu. Jadi go with the flow. Cuman dia juga santai, aku juga santai. Dia sibuk, aku juga sibuk gitu. Pas kemarin Juni juga, itu kemana kawinan tuh ya, Juni, Juli. Itu tuh dengan agenda padatnya tuh sambil jalan semua gitu. Akunya juga, dianya juga. Jadi sampai sekarang sambil go with the flow aja. Memang kita berbeda usia, tapi nggak yang terlalu signifikan juga. Dan sebenarnya yang penting sama-sama saling ngerti aja sih gitu. Mungkin ada beberapa jokes atau apa yang berbeda atau apa ya, itu saling nyesuaiin aja. Cuman memang aku
lebih nyaman sama yang lebih dewasa, karena mungkin juga kan aku juga kan di politik gitu kan, terus juga dari kecil juga di entertain gitu, jadi memang udah didewasakan gitu kan, jadi kalau sama yang udah lebih tua sih